Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah, Ibu, yang dimana kitab Safinatun Najah ini membahas tentang ilmu fikih. Sekarang kita bahas tentang bab haid. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Dan bermula sekurang-kurangnya haid sehari dan semalam, dan bermula biasanya 6 hari atau 7 hari, dan bermula sebanyak-banyaknya haid 15 hari dan segala malamnya. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, kemarin udah kita bahas sedikit ya Bu, karena ada yang minta tolong dong, minta diulang lagi, kayaknya kalau agak kurang paham gitu. Udah paham. Yang sudah paham, ingat-ingat kembali ya Bu, supaya lebih lancar lagi pahamnya. Bu, kemarin darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada berapa Bu? Ada 3. Yang pertama darah apa? Darah haid. Kedua darah nifas. Ketiga dari istihadah. Kalau darah haid itu darah apa Bu? Udah kodrat perempuan ya. Justru kalau wanita keluar darah haid itu wanita yang sehat ya Bu. Yang kedua adalah nifas. Nifas juga biasa itu kodrat seorang wanita juga ya Bu. Setiap kali melahirkan pastinya mengeluarkan darah nifas. Udah kodrat kita sebagai wanita. Dan yang ketiga adalah darah istihadah. Apa sih darah istihadah kemarin Bu? Darah penyakit ya Bu. Sebab apa? Banyak ya Bu. Karena mungkin sebab riwayat penyakit ya, wanita itu mempunyai penyakit ya Bu. Bisa penyakit kista, miom, ginjal, penyakit apa aja bisa mempengaruhi datangnya istihadah. Atau datangnya istihadah ini mungkin karena sebab dari segi makanan, terlalu banyak pengawet, apalagi makan-makanan sekarang kurang sehat ya Bu. Sayuran aja disiramnya pakai zat kimia ya Bu, ikan aja diawetin zat kimia, kita kan nggak tahu yang jualannya. Pokoknya dari segi makanan mengandung zat pengawet bisa mempengaruhi datangnya istihadah ya Bu. Itu pun tergantung kondisi perempuannya masing-masing. Setiap orang mempunyai kondisi badan yang berbeda-beda, bisa mengeluarkan dari istihadah juga bisa tidak. Itu jadi intinya keluarnya darah istihadah ini dikarenakan darahnya penyakit. Nah, yang di sini kita bahas tentang darah haid ya Bu. Bu, keluar darah haid. Keluar darah haid itu paling sedikit berapa Bu? 1 hari 1 malam atau sebanyak 24 jam. Tapi kebiasaan perempuan ini setiap bulannya keluar darah haid itu bisa 6 hari atau 7 hari. Berbeda-beda ya Bu, tapi setiap bulannya kalau 7 hari aja, tiap bulan 7 hari, tiap bulan 7 hari gitu ya, atau 6 hari, beda-beda. Nah, paling banyaknya masa haid itu berapa hari Bu? 15 hari. Pokoknya paling banyak mengeluarkan darah haid itu batasnya sampai 15 hari itu batasnya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, keluar darah haid ini pada kemaluan perempuan ada 2 cara ya Bu. Yang pertama ada dengan cara mutasil, artinya cara terus-menerus lancar, keluar haidnya lancar ya Bu. Yang kedua dengan cara terputus-putus. Itu 2 cara yang keluar kemaluan kita ya. Dengan cara terputus-putus. Sebutannya nggak lancar. Kadang-kadang ada juga yang nggak lancar ya Bu. Nah, yang pertama secara mutasil terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya ibu keluar darah haid pas jam 6 pagi. Ya, misalkan pas ibu keluar darah haid jam 6 pagi, terus nggak putus-putus, terus sampai datang ke 6 pagi berikutnya. Kalau dihitung-hitung mencapai 2 hari, 1 hari 1 malam nggak Bu? Sudah mencapai 1 hari 1 malam. Keluar darah haid itu pertama jam 6 pagi, terus sampai ke 6 pagi berikutnya. Kalau dihitung-hitung berapa jam? 24 jam. Jadi mencapai 1 hari 1 malam. Nah,
ketika seperti itu keadaannya, berarti wanita tersebut dalam keadaan keluar darah haid. Itu yang pertama. Lalu kedua, ketika wanita tersebut mengeluarkan darah haid dengan cara terputus-putus. Contoh misalkan hari pertama nggak lancar kan keluar haidnya itu. Hari pertama dia keluar darah cuma 1 jam, udah berhenti lagi. Hari kedua dia cuma 1 jam lagi, berhenti lagi. Di hari ketiga dia cuma 1 jam lagi, dan seterusnya. Ya, mungkin hari ketiganya ada 2 jam, mungkin beda-beda tergantung. Pas mencapai 15 hari, kan batasnya 15 hari ya Mas Hen. Nah, terbentang 15 hari. Nah, dari itu contohnya keluar haid itu dalam tanggal 1, pas sampai tanggal 15 hitung ketika ibu terputus-putusnya. Hari pertama ibu keluar darah haid 1 jam. Hitung aja kan ibu yang ngerasain. Hitung Apabila ketika ibu dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 15 mencapai 24 jam minimal, udah nyampe 24 jam atau lebih, ibu termasuk keluar darah haid. Udah, jadi selama ibu 15 hari itu meskipun ibu datangnya terputus-putus, ntar enggak lagi berapa jam datang lagi, itu ibu termasuk keluar darah haid. Tapi syarat minimal 24 jam keluarnya atau lebih. Ya. Nah, misalkan keluar darah haidnya terputus-putus dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, ketika pas ibu hitung dari tanggal 1 ke tanggal 15 nggak mencapai 24 jam. Ya, cuman mungkin 20 jam doang. Pokoknya kurang dari 24 jam gitu. Maka itu dikatakan darah apa? Darah istihado. Jadi ibu selama dari tanggal 1 ke tanggal 15 itu ibu bukan darah haid, darah istihado karena belum mencapai 24 jam. Itu cara menghitungnya seperti itu, Bu. Jadi selama dari tanggal 1 ke tanggal 15 meskipun ibu keluar darah terputus-putus tidak mencapai 24 jam, ternyata itu ibu wajib sholat. Aduh, saya mah dikirain saya haid, emang sih nggak lancar, ngeplek sedikit-sedikit, tapi dikirim saya emang nggak haid, saya nggak sholat. Dosa nggak? Ya nggak dosa, kan cuma sangkaan. Tapi tetap ibu wajib kok kodok berapa hari, berapa lama, berapa sholat ibu nggak sholat, wajib dikodok. Gitu. Tapi dengan kodonya juga nggak harus diberkin semua, ya boleh dicicil, boleh ya semampu kita. Kodok kan boleh. Wajib dikodok itu dari tanggal 1 ke tanggal 15 wajib dikodok. Misalkan berapa hari yang ibu tinggalin sholat, gitu. Ya, ternyata itu haid. Tapi misalkan gini, dia ngeplek, aduh ngeplek gitu, ini istihado kali lah, bukannya haid, udahlah sholat aja. Ngeplek itu sehari dia datang sejam, tapi sedikit-sedikit, tapi dia pikir dia nggak nyangka itu haid. Ya ini mah istihado, dia sholat aja, biasa sholat aja. Nah, pas sampai yang kelima hari, kelima hari dia tuh ternyata deras. Suka ada mengalami begitu, kan ada aja yang seperti itu ya. Pas sampai yang nunggu dia yang kelima hari misalkan, sampai tuh dia deras. Nah, pas sampai ke-15 baru dia suci. Nah, pas 16-nya dia bersih. Pas dia hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dia hitung ternyata lebih dari 24 jam. Pas deras baru dia ingat, oh ini haid. Pas tanggal 5-nya deras tuh terus gitu kan. Baru dia sadar, oh ini haid, kemarin berarti bukan istihado nih. Nah, kemarin kan dia udah tinggalin sama dia. Pas dia ke-5-nya udah tahu deras, baru dia sholat. Wah ini ternyata haid kali ya kayaknya nih, sangkaan dia. Terus udah nggak sholat lah, orang banyak gitu. Pas sampai 15 ke 16 baru dia suci misalkan. Nah, terus bagaimana? Jadi itu dia dalam keadaan haid. Nah, yang pertama gimana nih? Saya kemarin nggak sholat, ya kira saya istihado. Dosa nggak sih saya? Ya nggak sholatnya ya nggak dosa. Gitu. Dia sholat gitu ya, ternyata dia sholat gitu kan. Nah, ternyata dia sholat gitu. Terus sholat saya dosa nggak sih? Kan emang kalau wanita dalam keadaan haid, terus dia sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, hukumnya haram, nggak boleh. Kalau wanita sedang haid terus dia sholat, nah hukumnya haram. Tapi saya kemarin sholat, dikira saya istihado, ya saya sholat aja kayak ngeplek doang sih gitu. Gak taunya pas hari kelima deras, gimana ini Pak Ustaz, saya dosa enggak gitu misalkan ya. Enggak dosa, Bu. Ketika dia sholatnya itu kan dia bukan disengaja, karena sangkaan doang, enggak disengaja karena dugaan sangkaan. Tapi sholatnya itu enggak sah dan juga tidak berdosa.